Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Ya pemirsa, evakuasi korban reruntuhan gedung 3 lantai dan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur terus berlangsung. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Di sebelah kiri sih. Ya, Haikal. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Nah, aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Imam aku dulu. Ya, bisa Basarnas deteksi 15 titik korban di bawah reruntuhan bangunan. Dari 15 titik korban, 8 diantaranya berstatus hitam atau tidak ada tanda kehidupan. 7 lainnya berstatus merah, yang artinya masih bisa berkomunikasi. Tim penyelamat juga telah salurkan makanan dan minuman melalui celah kecil. Saat ini prioritas tim penyelamat adalah mengevakuasi korban yang masih hidup. Sementara korban tewas yang telah dievakuasi berjumlah 5 orang. 2 diantaranya belum teridentifikasi. Bisa proses evakuasi sejumlah santri ini yang terjepit di dalam reruntuhan bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur masih terus dilakukan. Video dramatis yang diambil oleh petugas penyelamat saat evakuasi pun viral di media sosial. Kita usaha ya. Dalam video yang direkam oleh salah seorang petugas penyelamat, 2 orang santri yang masih terjepit di antara runtuhan bangunan bernama Yusuf dan Haikal. Oke, tahan ya Yusuf ya. Haikal. Petugas yang mencoba mendekat ke arah korban berusaha membangun komunikasi untuk menjaga agar korban terus tersadar. Sesekali petugas penyelamat mengajak Yusuf dan Haikal untuk bersalawat bersama. Kita usaha ya secepatnya ya. Bantu. Oke. Tak berselang lama, upaya penyelamatan santri atas nama Yusuf berhasil dilakukan. Yusuf berhasil keluar dari dalam reruntuhan bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini dalam kondisi lemah. Yusuf merangkak keluar dibantu oleh petugas penyelamat. Sementara itu Haikal, salah seorang santri yang juga terjepit reruntuhan dengan lokasi yang tak jauh dari Yusuf, juga berhasil dievakuasi tim penyelamat. Haikal dikeluarkan dari dalam reruntuhan dalam kondisi sadar dan langsung mendapat bantuan pernapasan. Ya, pemirsa, Badan SAR Nasional mengungkapkan belum bisa menggunakan alat berat untuk mengevakuasi puluhan korban yang terjepit di bawah bangunan ponpes yang ambruk. Ya, menurut Basarnas, getaran alat berat dikhawatirkan dapat memperparah kondisi reruntuhan karena diperkirakan masih ada korban hidup di bawah reruntuhan. Kita mengejar golden time karena dimungkinkan dari golden time inilah yang kita detect masih ada kehidupan ini, masih memungkinkan untuk bisa kita selamatkan dalam kondisi hidup. Sesuai teori memang 72 jam. Namun pada saat kita sudah bisa menyentuh korban, kita sudah bisa mensuplai minuman, vitamin, bahkan infus sudah bisa kita berikan, memungkinkan yang bersangkutan ini bisa bertahan lebih lama. Terkait dengan kesulitan, kita tahu sendiri bahwa konstruksi yang saat ini terjadi, reruntuhan ini, satu titik ada getaran
kebakaran saja bisa menimbulkan dampak-dampak yang lain. Sehingga kita akan melakukan alternatif tindakan. Saat ini untuk menyentuh ke titik korban, kita harus kita membuat gorong-gorong di bawah tanah. Dan kalau kita tahu konstruksi awal dari permukaan dasar dari bangunan ini merupakan timbunan-timbunan dari bangunan-bangunan lama. Sehingga pada saat kita membuat galian ini pun beresiko kiri kanan juga ada longsoran-longsoran kecil. Sehingga akses untuk bisa masuk hanya relatif di 60 cm. Karena di situ ada kolom-kolom beton-beton yang terjadi. Dan itulah sebenarnya yang kita hadapi, bukan berarti kita tidak kepingin terbuka masyarakat untuk bergabung, tapi untuk dipahami bahwa pada saat kita melaksanakan tugas khusus dalam rescue ini memang perlu adanya clear area. Bisa informasi lengkapnya mengenai proses evakuasi di Ponpes Al-Ghazini, kita bergabung dengan jurnalis iNews Pramono Putra. Baik, selamat pagi Pramono. Bagaimana kelanjutan proses evakuasi hari ini? Ya, baik, selamat pagi. Dan pemirsa, proses evakuasi korban runtuhan Pondok Pesantren Al-Ghazini di Buduran, Sidoarjo hingga saat ini masih terus berlangsung. Dan proses evakuasi ini masih tetap dilakukan oleh tim Basarnas gabungan. Sementara untuk sistem evakuasi hari ini berbeda dengan sebelumnya. Untuk hari ini petugas berusaha untuk mencari atau berusaha mendengarkan sesuatu dari balik bangunan yang rontoh. Jadi petugas berusaha mencari apakah ada kehidupan di balik reruntuhan bangunan. Berdasarkan informasi dari Basarnas, semalam tim evakuasi menggunakan alat sound detector untuk mendeteksi apakah ada suara dari bawah reruntuhan. Dan untuk kepentingan tersebut, pihak Basarnas saat ini mensterilkan area pondok pesantren sehingga mereka bisa mendengarkan suara-suara atau bunyi dari balik reruntuhan. Dan pihak Basarnas sendiri menyiapkan sejumlah alat berat di sekitar pondok pesantren. Jika kemarin hanya tersedia 3, hari ini ada penambahan 4 alat berat. Namun semuanya belum digunakan karena Basarnas masih memastikan apakah di balik reruntuhan bangunan itu masih ada korban yang hidup atau sebaliknya. Dan pemirsa, saat ini saya berada di posko posko operasi SAR yang ada sekitar 200 meter dari titik bangunan yang runtuh. Di sini tampak keluarga korban masih terus berkumpul. Mereka berharap cemas dan tentunya harapan mereka masih bisa menemui saudara, keluarga atau kerabat mereka dalam kondisi hidup. Sejumlah petugas juga berusaha untuk menenangkan keluarga korban. Mereka berusaha untuk gimana caranya keluarga korban tetap tenang. Dan ini suasana sejumlah keluarga korban yang hingga pagi ini masih terus menunggu di posko. Menurut rencana, Basarnas yang nanti akan mengumpulkan perwakilan keluarga korban untuk berkoordinasi terkait untuk tindak lanjut penanganan evakuasi ini. Tercatat sampai saat ini jumlah korban yang terdampak akibat runtuhan bangunan ada total 108 yang sudah terevakuasi ke rumah sakit. Data ini tercatat di posko yang langsung dipasang oleh tim Basarnas. Sementara untuk korban terakhir semalam berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Siti Hajar. Ada 5, jadi total yang meninggal ada 2 dan sisanya masih dalam kondisi hidup. Pemirsa, ini suasana posko Basarnas.
petugas terus mengupdate data yang ada. Dan sementara tim Basarnas yang di lapangan terus melakukan upaya pencarian. Jadi untuk hari ini fokus Basarnas adalah mendengarkan apakah ada suara atau bunyi sesuatu di balik reruntuhan itu. Kondisi ini untuk memastikan apakah masih ada korban yang hidup di balik reruntuhan. Ya, rekan Pramono, tadi Anda telah sampaikan tim SAR gabungan menggunakan sound detector. Apakah sejak malam hari atau hingga saat ini sudah mendeteksi ada korban lain? Ya, memang Basarnas menggunakan sound detector sejak semalam. Namun hingga saat ini kami belum bisa mengkonfirmasi apakah ada hasil dari penggunaan alat tersebut. Karena memang kami tidak bisa mendekat. Kami tidak bisa memasuki lokasi kejadian. Karena memang sudah tertutup untuk umum. Hanya petugas evakuasi yang diizinkan masuk. Dan hingga saat ini Basarnas juga belum memberikan rilis atau keterangan resmi terkait bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi di lokasi reruntuhan bangunan tersebut. Demikian. Baik, lalu Pramono, kami mendapatkan informasi bahwa sempat ada perdebatan begitu antara orang tua korban dengan petugas SAR mengenai alat berat. Mungkin bisa dijelaskan? Atau mungkin Anda bisa bertanya langsung dengan orang tua terkait hal ini? Ya, baik. Ya, baik, benar sekali. Jadi keluarga korban ini menginginkan Basarnas tetap melakukan evakuasi namun tidak melibatkan alat berat. Karena keluarga korban ini masih yakin bahwasanya saudara atau anak mereka masih hidup di balik reruntuhan itu. Korban lumpur khawatir jika nanti menggunakan alat berat, nanti akan berdampak negatif terhadap korban yang ada di bawah reruntuhan. Ini suasana posko saat ini. Jadi untuk menenangkan keluarga korban, aparat kepolisian berusaha melakukan pendekatan dan bagaimana caranya supaya keluarga korban ini tetap tenang. Baik, Pramono, lalu jika alat berat tidak bisa dilakukan, tadi juga sudah dikatakan bahwa ada penggunaan sound detector gitu ya. Lalu apa sekarang alat yang diandalkan untuk proses evakuasi ini untuk menemukan korban? Iya, untuk sementara ini memang masih mengoptimalkan alat sound detector untuk mendeteksi bunyi atau bukti kehidupan di balik reruntuhan. Namun jika memang sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan, Basarnas mungkin akan melakukan proses evakuasi selanjutnya yang rencananya akan menggunakan alat berat. Hal ini dibuktikan dengan adanya tambahan unit alat berat yang disediakan di sekitar lokasi reruntuhan bangunan. Ya, rekan Pramono mungkin bisa datang ke... Dan hingga saat ini saya juga belum bisa mengkonfirmasi. Ya, rekan Pramono, bolehkah mendekati ke mungkin keluarga korban? Mungkin mereka bisa menceritakan harapan mereka hingga saat ini. Ya, kami mencoba mendekati, namun suasananya berbeda dengan kemarin. Mereka rata-rata sudah tegang, mereka semuanya sudah meredam emosi. Dan sebelum saya laporan tadi sudah berusaha membujuk mereka. Ya. Apakah berkenan untuk diwawancarai, namun kebanyakan dari mereka merasa keberatan. Saya mencoba dulu untuk mendekati sejumlah korban, keluarga korban maksudnya. Ya, Bu, Ibu lagi nunggu siapa nih, Bu? Oh, cucu. Terus bagaimana, Bu, perkembangannya, Bu, yang Ibu dapatkan informasinya? Baik, Pramono, kami tidak bisa mendengar suara keluarga korban. Pak, sana rumah sakit diajar di rumah sakit itu Delta Surya. Tidak ada datanya. Kok baru saja kok.
Ya, ini cucu. Kemarin itu daftar di situ, nanti kalau ada berita-berita kan masuk di Ya. nomor saya. Dengan Bu siapa, Bu? Itu Supaatun. Ibu Supaatun. Supaatun ya. Ya, baik Bu Supaatun. Kemudian kalau nantinya Basarnas menggunakan alat berat, bagaimana Bu untuk mencari? Ya kalau itu yang terbaik ya, kita dari kemarin kan memang maunya seperti itu, karena bisa dijelaskan dari hati ke hati kalau memang pakai alat berat itu membahayakan yang masih bernapas lah ya Pak ya, masih ada tanda-tanda kehidupan ya kita memaklumi. Tapi kalau kita memangnya kepinginnya ya cepat diangkat pakai alat berat biar kita tahu, kan gitu Pak harapannya seperti itu. Ibu nggak khawatir Bu kalau pakai alat berat? Sebenarnya ya khawatir nggak khawatir Pak. Ibu sendiri bagaimana, pasrah atau gimana sekarang ini? Ya dari kemarin tuh hanya begini saja ya, kita pasrah Pak. Kita pasrah yang apa yang harus dilakukan tim evakuasi kan sudah yang terbaik Pak. Jadi Bu mempercayakan pada tim evakuasi Bu ya? Iya Pak. Tujuannya sebenarnya apa? Baik pemirsa, itu tadi salah satu keluarga korban yang mana cucunya merupakan salah satu santri yang ada di Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran Sidoarjo ini. Jadi ternyata keluarga korban juga pasrah kalau memang itu yang terbaik untuk korban, mereka juga mengiyakan. Namun tadi juga ada beberapa keluarga korban yang masih keberatan dengan penggunaan alat berat karena takutnya bisa mempengaruhi korban yang masih dalam kondisi hidup. Baik. Di balik reruntuhan itu. Baik. Pemirsa lihat juga, ini petugas melakukan pendampingan kepada anak-anak supaya mereka bisa lebih tenang, lebih merasa aman meskipun dalam kondisi seperti saat ini sambil menunggu keluarga kerabat mereka yang masih tertimpa runtuhan. Baik Pramono, dan sebelumnya juga sempat diinformasikan bahwa di beberapa hari terakhir begitu ya, tercium bau menyengat begitu. Apakah bau menyengat ini semakin terasa begitu sudah di hari ketiga ini ya? Ya, betul sekali. Bau menyengat itu mulai terasa sebenarnya sejak hari kedua kemarin lusa. Dan kemarin pun bau menyengat sudah tercium cukup berat. Tajam. Dan hari ini bau menyengat itu sangat-sangat terasa. Khususnya jika mendekati titik bangunan yang runtuh itu. Dan kalau bisa saya kabarkan, jalan masuk menuju Ponpes Al-Ghazini sendiri pagi ini sudah tertutup mulai dari ujung jalan raya sampai ke lokasi yang berjarak sekitar 500 meter. Selain untuk mempercepat proses evakuasi, ini juga antisipasi jika nanti alat berat sewaktu-waktu masuk, termasuk dengan sejumlah ambulan yang disediakan. Demikian. Baik, terima kasih. Kita akan tunggu perkembangannya dan hasil dari evakuasi hari ini. Terima kasih Pramono melaporkan langsung dari Ponpes Al-Ghazini Sidoarjo. Selamat bertugas kembali.